selamat malam. Jumpa kembali bersama kami di dalam program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Bersama saya Petra Agung Haryono, ada juga eh, rekan saya Ibu Restu dan juga Mas Hari yang hadir eh, mengelola program ini. Kemudian hadir juga bersama kami di sini Ibu Murtini Behanusa. Eh, Sore ini kita akan memperbincangkan tentang menjelajah kitab Mazmur. Nah, di dalam program ini, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan mungkin ketika kita eh, mau ini membaca kitab Mazmur gitu ya. Eh, Kenapa sih ini kok eh, seringkali muncul di dalam liturgi gereja kita gitu ya. Mungkin kalau sekarang yang memakai leksionari itu kan pasti ada tuh muncul di dalam pembacaannya ada Mazmur, bahkan didaraskan juga. Kemudian eh, bagi diri kita sendiri, seberapa sering sih kita membaca satu bagian Alkitab gitu ya? Dan ini apakah sudah sampai selesai? Apa pentingnya bagi kita dan apa dampaknya bagi hidup kita? Nah, kitab Mazmur ini sangat menarik ternyata ya ketika kita mau membacanya eh, bagian demi bagian, pasal demi pasal itu ternyata lebih dekat ke dalam hidup kita gitu ya. Jadi hari ini Bu Murtini akan menjelaskan seluk-beluk kitab Mazmur bagi kita. Selamat sore Bu Murtini, silakan memperkenalkan diri. Iya, selamat sore Mas Petra, Mbak Restu, Bapak Ibu, Saudara semua. Perkenalan ya Mas Petra ya. Ya, mungkin bisa diceritakan tentang LPP Sinode itu apa, karena banyak di antara kami yang belum apa mengenal LPP Sinode di Baik, sini. Ya. iya. Oke. Hmm. Perkenalkan, saya Murtini. Hanusa itu nama suami saya gitu ya. Suami saya orang Ambon. Tapi saya pendeta GKJ. Saya melayani di LPP Sinode, Lembaga Pembinaan dan Pengkaderan Sinode GKJ dan GKISW Jateng. Nah, saya di LPP Sinode sejak tahun 2012. Iya, gitu. Gitu, Ya, Mas Petra. ya, terima kasih Bu Murtini. Iya, Di SU kerjasama dengan Bu Murtini, Bu Murtini ini salah satu penulis santapan harian. Jadi karya beliau, jejak beliau di SU ada gitu ya di apa di tulisan-tulisan beliau yang diterbitkan di santapan harian. Gitu. Jadi untuk saat ini, mari kita dengarkan paparan Ibu Murtini mengenai menjelajah kitab Mazmur. Silakan Ibu Murtini. iya. Terima kasih Mas Petra. Minta tolong di share screen ya Mas Petra ya. Iya. Sahabat SU yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menjelajah kitab Mazmur. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik karena kitab Mazmur ini kitab yang tadi Mas Petra juga sudah sampaikan gitu ya. Kitab yang paling sering dipakai gitu. Kalau kita melihat di gereja-gereja, kita apalagi dengan bacaan leksionari itu paling sering dipakai gitu. Next. Jadi yang istimewa dari kitab Mazmur adalah bisa next Mas Petra. Eh, iya paling sering dikutip juga dalam perjanjian baru. Jadi selain sering dipakai gitu ya di masa kini, tetapi juga paling sering dikutip dalam perjanjian baru juga oleh Tuhan Yesus gitu ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Eloi, Eloi, lama sabatani. Kan, itu kutipan dari Mazmur, gitu, Mazmur 22. Nah, lalu Rasul Paulus juga mengutip Mazmur-Mazmur gitu, dan ini sangat menarik gitu ya. Lebih dari 50 kutipan Mazmur itu ada di perjanjian baru. Next. Nah, sering dipakai pada umat zaman sekarang untuk bacaan Alkitab maupun untuk dinyanyikan. Next. Nah, tentang dinyanyikan, Bapak Ibu Saudara, sahabat Sui yang dikasih Tuhan, itu memang eh,
ada lagu-lagu Mazmur yang kemudian di dinyanyikan baik dalam bentuk himne maupun dalam bentuk lagu populer gitu ya. Pak Pendeta yang GKI ini siapa lupa saya. Iya, ada Pak Pendeta GKI ini yang membuat 3 jilid Mazmur ABC gitu ya. Jadi Mazmur sudah dibuat dalam bentuk nyanyian yang dalam bentuk yang bukan himne tapi dalam musik yang lebih populer gitu. Nah, kita masuk ke isi kitab Mazmur. Nah, sahabat Sui yang dikasih Tuhan, eh, kitab Mazmur itu berisi kumpulan banyak puisi gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan itu bahasanya tuh bahasa yang indah gitu ya. Berisi syair-syair lagu dan doa-doa gitu, dan itu menjadi sesuatu yang istimewa dari kitab Mazmur dibanding dengan kitab-kitab yang lain dalam kitab suci. Next. Nah, kitab Mazmur ini banyak ditulis untuk digunakan dalam paduan suara yang bernyanyi di bait Allah pada saat itu di bangsa Israel kuno gitu ya. Jadi memang sengaja orang-orang pada zaman dulu itu membuat syair-syair lagu pujian, syair-syair lagu ratapan gitu ya. Nanti ada ada paling tidak 10, nanti kita akan lihat kembali yang digunakan di bait Allah. Jadi yang namanya paduan suara itu sudah ada sejak dulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ini banyak yang bergerak di bidang paduan suara, mengaransemen lagu gitu ya, menciptakan lagu-lagu, itu sebetulnya hampir sama dengan penciptaan mazmur-mazmur pada zaman dulu gitu ya. Nah, jadi banyak ditulis untuk digunakan di paduan suara, untuk bernyanyi di bait Allah, yang dinyanyikan dengan permainan alat musik gitu ya. Jadi sudah sedemikian kita bisa membayangkan bagaimana syair-syair Mazmur yang ada di kitab kita itu digunakan di ibadah-ibadah Israel kuno pada saat itu. Next. Nah, tetapi kitab Mazmur sebenarnya bukanlah kitab himne gitu ya. Jadi bukan khusus kitab yang berisi nyanyian-nyanyian, bukan. Tapi ada doa, ada syair lagu-lagu, ada puisi begitu ya. Jadi bukan semata-mata sebagai sebuah kitab kayak kita punya buku-buku lagu gitu. Next. Nah, isi dari Mazmur-Mazmur dalam kitab Mazmur ini adalah bersumber dari pengalaman pribadi para tokoh-tokoh terkenal di Alkitab. Pengalaman itu pengalaman-pengalaman yang spesifik yang dituangkan dalam bentuk syair. Nah, teman-teman, sahabat Sui yang dikasih Tuhan, kalau misalnya menemukan kata miktam, itu artinya emas, gitu ya. Jadi ada 6, kalau nggak salah, 6 miktam, Mazmur yang khas, gitu ya, berdasarkan pengalaman Daud yang khas. Nah, ini sangat menarik. Zaman sekarang kan, ketika orang mengaransemen, menciptakan lagu, itu biasanya ada sesuatu yang melatar belakanginya. Nah, di dalam kitab Mazmur, kita menemukan ada Mazmur-Mazmur khusus, hasil pengalaman Raja Daud dalam pergumulannya yang terdalam gitu ya. Sehingga kalau sahabat Sui menemukan ada kata miktam, itu berarti itu khusus khas gitu ya, sesuatu yang istimewa Mazmur yang diciptakan oleh Raja Daud. Makanya di sini kita melihat bersumber dari pengalaman. Nah, isi kitab Mazmur itu dibagi menjadi 5 jilid. Sahabat Sui bisa melihat di Alkitab kita itu ada jilid 1 gitu ya, Mazmur 1 sampai 41 dan seterusnya. Kemudian jilid 2 itu Mazmur pasal 42 sampai 72. Lalu jilid 3 itu 73 sampai dengan 89 dan seterusnya gitu ya. Nanti sahabat Sui bisa melihatnya secara detail. Nah, kenapa dibagi dalam 5 jilid ya? Ada banyak teori dari para ahli, gitu. Tapi saya mencoba untuk memahaminya, ternyata memang 5 jilid itu, kalau pada diri kumpulan kitab Mazmur ini, Mazmur-Mazmur ini, kita melihat ada sesuatu yang khas, gitu. Bahwa setiap jilid atau masing-masing jilid itu diakhiri dengan pujian doksologi atau pujian atau doksologi, gitu ya. Yang sama, misalnya kata yang biasa dipakai itu, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, sahabat Sui bisa melihat di pasal-pasal yang sudah ayat-ayat yang sudah saya cantumkan di situ, misalnya pasal 41 ayat 14 dan seterusnya. Dan itu
menjadi penghubung dari satu jilid ke jilid yang lain. Next. Nah, kapan jilid-jilid ini atau mazmur-mazmur yang begitu banyak, ada 150 ya teman-teman ya, sahabat Su yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita melihat kitab Mazmur ini ada 150 pasal. Nah, kapan itu dikompilasi, kapan itu dikumpulkan? Nah, ternyata memang Mazmur-Mazmur yang menjadi 150 pasal ini ternyata hasil kumpulan dalam jangka waktu yang lama, gitu ya. Kalau kita tadi bicara tentang 5 jilid, itu jilid pertama itu dikompilasi itu pada tahun 1020 sampai 970 sebelum Masehi. Gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa jilid 1 ini dan kebanyakan memang ditulis oleh Raja Daud, begitu ya. Kita kenal dalam Alkitab itu Raja Daud memang seorang pemain musik yang luar biasa, gitu ya. Kalau dalam cerita-cerita dalam Perjanjian Lama kita melihat itu. Nah, sebentar. Nah, berikutnya next. Next ya. Jilid 2 itu dan 3 itu dikompilasi tahun 970 sampai 610 sebelum Masehi. Itu editornya Hizkia atau Yosia. Jadi diperkirakan itu. Jadi ya kita tahu ya tidak mudah untuk memperkirakan secara tepat, tapi perkiraannya seperti itu. Lalu yang berikutnya next itu yang keempat dan kelima, jilid keempat dan kelima itu dikompilasi hingga tahun 430 sebelum Masehi. Dan diperkirakan editornya itu Ezra dan Nehemia. Jadi kurang lebihnya seperti itu, sahabat Su yang dikasih Tuhan. Jadi bagaimana kita membayangkan bahwa kitab Mazmur yang isinya 150 pasal itu dibagi menjadi 5 jilid begitu ya, yang masing-masing itu diakhiri dengan doksologi, pujian kepada Tuhan. Kemudian ternyata 150 itu berasal atau dikumpulkan itu dari abad 15 sampai dengan abad 5 gitu ya, dan itu berarti rentang waktunya lama sekali, 1000 tahun begitu. Dan ternyata ada 3 periode kompilasi dari kitab Mazmur ini. Next. Iya. Nah, sekarang penulis dan penulisan. Nah, kitab Mazmur kita itu yang 150 pasal itu ditulis oleh beragam penulis dari zaman yang berbeda. Tokoh yang paling utama itu adalah Daud, kita tahu bersama. Tadi saya sudah mengatakan Raja Daud adalah seorang yang memang pemusik, begitu ya, menciptakan lagu-lagu gitu, dan pemain musik yang luar biasa, sampai dengan Raja Saul dulu minta Daud untuk menghibur dia dengan musik yang dimainkan oleh Daud gitu ya. Jadi Daud adalah tokoh yang menulis paling banyak. Ada 73 pasal, kemudian ada Musa, ada Salomo, ada Asaf, ada Heman, ada Etan, ada kelompok Bani Korah gitu ya. Jadi ada beragam, tapi yang paling banyak itu adalah Raja Daud. Next. Iya. Nah, kadang-kadang sahabat Sui bisa menemukan dalam Alkitab kita gitu ya, ditulis penulisnya Daud gitu. Tapi kadang-kadang sebetulnya bukan Daud gitu ya, tapi didedikasikan untuk Daud. Jadi 1-2 gitu seperti ini ya yang terjadi. Next. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ditulis tahun 1400 sampai 400 sebelum Masehi, jadi kurang lebihnya 1000 tahun gitu ya, dari abad 15 sampai dengan abad 5 sebelum Masehi. Next. Nah, sahabat Su yang dikasih Tuhan, kitab Mazmur itu sebuah syair tentang perjanjian Daud. Ini saya mengutip seorang pakar begitu ya. Kalau kita lihat tadi saya sudah mengatakan ada 5 jilid. Nah, ada yang membagi seperti ini, sahabat Sui. Jadi, kitab Mazmur yang 150 itu dibagi menjadi 1 introduksi, itu pasal 1 dan 2. Pasal 1 tentang pembelaan terhadap orang benar.
lalu pemilihan Allah atas Raja Israel dan Providensia Dei gitu ya. Kemudian jilid 1 itu dari pasal 3 sampai 41 itu konflik Daud dengan Saul begitu ya. Dan kebanyakan dari pasal-pasal ini itu biasanya ada konteksnya gitu, ada disampaikan bahwa Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul dan sebagainya. Jadi kita bisa membayangkan dan biasanya ada rujukan ke kisah-kisah tentang itu. Lalu jilid 2 itu pasal 42 sampai 72, Mazmur penghubungnya itu di 72 gitu ya. Itu tentang kedudukan Daud yang terhormat sebagai raja. Nah, ini nanti di akhir slide yang saya sampaikan ini ada Mazmur tentang penobatan raja, ada Mazmur jenis kerajaan. Nah, ini salah satunya ini sahabat Sui. Lalu jilid yang ketiga itu pasal 73 sampai 89 itu tentang krisis yang dialami bangsa Israel ketika Asyur menjadi penguasa dunia di abad 8 sebelum Masehi. Jadi ada background-nya, ada konteksnya sehingga orang bisa membayangkan. Lalu di jilid yang keempat itu pasal 90 sampai 106 itu berisi introspeksi diri, refleksi bangsa Israel yang mengalami pembuangan dan tidak lagi mempunyai bait suci karena bait suci telah hancur. Jadi kita dengan background-background seperti ini kita bisa membayangkan, kemudian mencoba ketika membaca dan menafsirkannya kita bisa masuk ke dalam dunia mereka sehingga kita bisa menarik pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh dari pembacaan kitab Mazmur. Lalu jilid yang kelima itu pasal 107 sampai 150 sebetulnya ini dipecah lagi. Jadi yang 5 itu pasal 146 sampai 150 itu menjadi kesimpulan gitu. Jadi sebetulnya sampai 145 itu tentang pujian atau refleksi bangsa Israel atas kasih karunia Tuhan yang mengizinkan mereka pulang dari Babel dan memulai era baru di tanah Yehuda kembali gitu ya. Jadi bisa dibayangkan euforia orang yang baru pulang dari tanah pembuangan dan memulai sebuah era baru. Lalu kesimpulan itu klimaks tentang pujian kepada Allah itu 146 sampai pasal 150 itu isinya pujian haleluya gitu ya. Ajakan untuk memuji Tuhan. Next. Nah, kitab Mazmur itu memiliki kemiripan dengan literatur Timur dekat kuno gitu ya. Jadi banyak teks-teks yang memang pada saat itu ya bentuk-bentuknya seperti itu. Nah, tetapi keunikan kitab Mazmur dibandingkan literatur yang mirip pada saat itu adalah satu. Next. Kitab Mazmur tidak dipakai dalam ritual sihir dan jampi-jampi. Jadi kalau kita zaman itu gitu ya banyak ritual-ritual sihir begitu. Nah, kitab Mazmur nggak dipakai untuk itu. Next. Lalu syair pengakuan dosa yang terdapat di dalam kitab Mazmur itu tidak ditujukan untuk menenangkan murka atau amarah dewa, ataupun tidak untuk mengaku dosa yang bukan dosa kultis, tapi dosa moral. Jadi zaman dulu kalau kita Bapak Ibu pernah nonton film Viking ya, nenek moyangnya orang-orang Islandia, orang-orang Norwegia gitu ya, Viking itu, kita mungkin bisa membayangkan situasi pada saat dulu sekali gitu ya, yang jauh dari masa kita gitu. Dan ada dewa-dewa dan seterusnya, dan Mazmur itu diciptakan bukan untuk membuat dewa-dewa tenang gitu ya, juga bukan untuk membuat Tuhan kemudian melepaskan amarahnya gitu ya. Tetapi Mazmur-Mazmur yang ada, terutama yang pengakuan dosa, itu biasanya terkait dengan pengakuan dosa karena dosa-dosa moral gitu ya. Jadi misalnya kita ingat di pasal 51 ketika Daud mengaku dosanya itu, kalau kita baca itu luar biasa gitu ya. Setelah Daud diperingatkan oleh Nabi Nathan, kemudian Daud setelah dia bersinah lalu diperingatkan, lalu dia
mau mengaku dosa, pengakuan dosanya itu luar biasa. Next. Nah, sekarang kita masuk ke Mazmur dan kita, gitu ya. Jadi seorang bapak gereja Athanasius itu mengatakan bahwa kitab Mazmur itu berbicara untuk kita. Jadi karena berisi pergumulan-pergumulan, berisi tentang persoalan-persoalan hidup real yang dialami oleh manusia zaman dulu, itu juga yang kita alami pada manusia zaman sekarang gitu ya. Jadi apa namanya, pergumulan-pergumulan itu terjadi juga pada zaman sekarang. Jadi kalau kita melihat sejarah gitu ya, sejarah itu bukan linier gitu, tetapi kayak spiral gitu. Ada titik-titik tertentu yang dimana sejarah itu berulang meskipun tidak sama persis. Nah, bertitik tolak dari pemahaman sejarah yang seperti ini, kita bisa belajar dari kitab Mazmur, bahkan kita bisa mengungkapkan apa mungkin keluh kesah kita, pergumulan kita, gitu ya, dengan mencontoh apa yang ada dalam kitab Mazmur. Makanya Bapak Gereja Athanasius mengatakan bahwa kitab Mazmur berbicara untuk kita. Next. Ya, di situ ada pujian, begitu. Ketika ada sukacita, ketika orang bersyukur, gitu ada pujian, juga ada penyembahan dan keluhan, gitu ya. Ada berupa ungkapan kepercayaan, nanti kita akan lihat lagi di bagian akhir slide ini. Ada keraguan, begitu. Jadi kadang-kadang ada kepercayaan, tapi juga ada keraguan. Ada berupa permohonan, minta tolong, perlindungan, lalu untuk diselamatkan dan ucap syukur, ada doa mohon ampun atau pengakuan dosa, dan semua itu kalau kita perhatikan bersama-sama itu menyuburkan relasi umat dengan Allah, gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab Mazmur ini menyuburkan relasi kita dengan Allah, relasi orang yang menulis kitab Mazmur pada saat itu dengan Allah, relasi umat yang memakai syair-syair lagu yang ada di apa namanya kitab Mazmur ini menjadi dekat dengan Tuhan. Next. Nah, berbagai macam topik kehidupan sehari-hari itu ada dalam kitab Mazmur. Kita melihat yang pertama misalnya, kita lihat ya sahabat Sui yang dikasih Tuhan, Mazmur pasal 1, ya, jalan orang benar dan orang fasik. Ini kalau kita perhatikan, berbahagialah misalnya ya, saya kasih contoh ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ini kalau kita melihat dalam realitas kita, ini benar gitu ya. Jadi kalau kita apa namanya melihat realitas hidup ini, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, bisa jadi kita ikut gitu ya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kebiasaan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Gitu. Jadi karena saling berpengaruh. Nah, itu seperti dalam kehidupan kita gitu ya. Mazmur pasal 1 ini salah satu contoh gitu ya. Next. Kemudian Mazmur pasal 4 ayat 5 misalnya gitu. Kita melihat bagaimana pemazmur waktu itu ketika mengatasi kemarahannya gitu ya. Jadi pemazmur menyatakan ketika dia marah gitu ya, yang dia lakukan misalnya pada Mazmur 4 ayat 5, saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, ini sahabat Sui, menarik kan? Jadi kalau dikatakan bahwa Mazmur itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, memberikan tips-tips yang praktis, ini benar-benar gitu ya. Di contoh pasal 4 ayat 5 itu kita melihat bagaimana kalau kita marah. Ya kalau kita marah, kita diajak untuk ya berkata-kata dalam hati, di tempat tidur, tetap tenang, gitu supaya kemarahan kita itu tidak menimbulkan dosa yang lain. Gitu. Dan apa yang
tertulis dalam Mazmur 4 ayat 5 ini dikutip oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 26. Jadi kalau marah itu jangan sampai kita itu melakukan dosa gitu ya. Tenanglah. Kalau mau berkata-kata ya dalam hati, tapi tetaplah diam. Karena kadang-kadang orang kalau marah itu bisa, kata orang Jawa itu muring-muring. Gitu. Nah, kalau sudah muring-muring, mengucapkan kata-kata mungkin di luar kontrol kita, itu bisa menjadikan orang lain sakit hati. Gitu ya. Jadi, lalu next, dari pasal ini, kita melihat bagaimana dampaknya, maaf ini masih yang ayat 8-9, dampaknya kalau kita bisa mengendalikan marah itu ada di ayat 8 dan 9. Terus ada tips kehidupan doa atau saat teduh, itu banyak dibahas juga. Jadi ini menjadi apa? Kalau kita ingin bersaat teduh gitu ya, kita bisa mencontoh apa yang tertulis dalam kitab Mazmur dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai manusia 100% dan Allah 100% itu juga memberikan contoh kepada kita untuk bersaat teduh, untuk berkomunikasi dengan Tuhan begitu ya. Pagi-pagi benar selalu perkataannya begitu. Nah, itu bisa kita lihat misalnya di Mazmur pasal 5 ayat 4. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia itu memakai judul doa pada pagi hari gitu. Lalu di ayat 4, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku membentangkan isi hatiku kepadamu. Ini kalau apa namanya? Kalau dihayati, kalau diucapkan dengan sungguh-sungguh itu akan menolong kita untuk benar-benar apa? Menciptakan saat teduh yang mungkin terasa indah gitu ya. Next. Nah, ada catatan kecil, sahabat Sui yang dikasih Tuhan, yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan topik-topik yang relevan dalam hidup kita, catatan kecil itu yang pertama, puisi, syair lagu-lagu, dan doa dalam Mazmur, itu banyak yang diungkapkan dalam bentuk gambaran atau metafora, gitu ya. Jadi, kalau kita membaca, ini maksudnya apa ya? Nah, misalnya, next. Misalnya, apa namanya, seribu sebentar. Misalnya dalam teks-teks itu kita melihat misalnya ini contoh metafora gitu ya. Tapi ini saya jelaskan dulu. Tidak semua Mazmur dijelaskan konteksnya hanya satu jilid, gitu ya. Jilid satu yang menceritakan konteks tadi sudah saya sampaikan. Next. Nah, contoh metaforanya itu misalnya sebab milikkulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung, gitu ya. Jadi ini sebuah metafora, gitu, bahwa nggak mungkin Tuhan memiliki hewan di gunung itu, segala binatang itu hanya beribu-ribu, gitu. Kalau dijumlahkan di apa namanya di dunia ini kan semua kan milik Tuhan, gitu. Jadi ungkapan beribu-ribu itu menunjukkan banyak sekali. Next. Lalu istilah beribu-ribu, tadi sudah saya sampaikan, menunjukkan gambar sesuatu yang banyak. Kemudian Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 rebah di sisimu, gitu ya. Jadi ada itu di Mazmur 91 ayat 7, kata 1000 atau 10.000 adalah gambaran tentang jumlah yang banyak sekali. Kan nggak mungkin, ini kan gambaran tentang bagaimana seseorang itu menghadapi sebuah situasi. Kalau di Mazmur 91, itu bagaimana menghadapi situasi yang berat gitu. Bayangin aja, ada 1000 musuh yang rebah gitu ya kan, banyak sekali gitu. Dan itu menunjukkan pergumulan yang nggak mudah gitu. Jadi gambaran, metafora itu menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah peristiwa yang nggak mudah. Lalu misalnya Mazmur 23 ayat 5, di sana dikatakan tentang bagaimana Tuhan menyediakan hidangan. Saya akan membacakan Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Artinya apa?
Artinya meskipun ada musuh atau hal-hal parah terjadi di sekitar kita, tapi kita bisa tetap tenang. Bayangin aja, kita Tuhan menyediakan hidangan di hadapan kita, sementara lawan ada di hadapan kita dan kita bisa makan dengan nikmat. Itu kan sebuah situasi di mana orang tetap tenang meskipun berhadapan dengan musuh, meskipun berhadapan dengan orang yang memusuhi, meskipun berhadapan dengan persoalan-persoalan. Next. Nah, yang berikutnya kita melihat bahwa dalam kitab Mazmur itu ada topik tentang alam ciptaan. Bahwa alam itu menyatakan kemuliaan, itu pasal-pasalnya, nanti sahabat Sui bisa melihatnya lebih dalam. Lalu di dalam topik-topik tentang alam ciptaan ini, Allah adalah pribadi yang mengatur segalanya. Jadi yang dihayati oleh pemazmur itu seperti itu. Ia adalah pencipta, pengatur, pemelihara ciptaan. Ada di Mazmur 104. Next. Di situ kita melihat bahwa orang Israel, jadi dari gambaran tentang Mazmur-Mazmur yang berbicara tentang alam ciptaan itu, kita melihat bahwa orang Israel tidak memisahkan antara yang sakral dan yang sekuler. Ini menarik, sahabat Sui. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kan kadang-kadang orang memisahkan antara kehidupan yang sakral dan yang sekuler. Tetapi dalam Mazmur-Mazmur, terutama Mazmur yang terkait dengan atau yang berbicara tentang alam ciptaan, Allah pencipta dan seterusnya itu menunjukkan bahwa orang Israel kuno itu tidak memisahkan antara yang sakral dan yang sekuler. Jadi ketika mereka mengerjakan pekerjaan sehari-hari, mereka bisa menemukan kemuliaan Tuhan. Mereka bisa menemukan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, mestinya juga kita seperti itu, gitu ya. Belajar dari Mazmur-Mazmur yang bertutur tentang alam ciptaan, kita juga bisa melakukan itu. Jadi mengerjakan pekerjaan sehari-hari, tapi di situ kita juga bisa menemukan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau sahabat Sui memakai ayat pasal-pasal ini, mungkin kita bisa kemudian menemukan kemuliaan Tuhan, pertolongan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, Mazmur 16 itu bicara tentang tips bagaimana menemukan sukacita. Jadi ada banyak ya, tadi alam ciptaan, menemukan sukacita, bagaimana tetap tenang, bagaimana dalam kondisi marah. Nah, yang ini tips bagaimana menemukan sukacita. Sukacita itu hanya diperoleh dari Tuhan, bukan bergantung pada pencapaian-pencapaian kita. Nah, sahabat SU atau SUI gitu ya, SUI bisa melihatnya di pasal 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sumber sukacita itu dari Tuhan. Next. Nah, bahkan kita diminta untuk jangan iri hati terhadap orang yang berbuat curang, gitu. Kita diminta untuk tetap bersuka cita. Jadi orang-orang curang kok malah sukses, orang-orang yang nggak benar kok malah kelihatan hidupnya bahagia, gitu ya. Kita nggak boleh iri, nggak usah iri, gitu. Tapi tetap bersukalah di dalam Tuhan, karena sumber sukacita itu dari Tuhan. Next. Nah, di dalam Mazmur itu juga ada pergumulan orang benar yang ditindas oleh orang benar yang ditindas oleh orang fasik, dan ratapan yang isinya supaya Allah bertindak menghukum musuh. Next, nanti sahabat SU bisa melihat di pasal-pasal itu. Nah, tapi ternyata Allah itu tidak wajib menerapkan prinsip retribusi. Jadi kita kadang-kadang berpikir begini, orang yang baik mesti diberkati, orang yang jahat pasti dihukum. Tapi dalam realitas kita kadang-kadang nggak melihat seperti itu. Nah, ini hampir mirip dengan yang di kitab Ayub gitu ya. Next, yang di kitab Ayub, di mana maaf, kita melihat Ayub itu orang baik gitu. Tapi Ayub juga diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami pergumulan-pergumulan. Ini teman-teman sahabat Sui bisa melihat lagi di kitab Ayub. Dan itu menunjukkan bahwa
tidak otomatis bahwa orang yang benar itu diberkati, orang yang jahat itu dihukum, tetapi yang jelas apapun yang terjadi kita diajak untuk terus bersandar gitu ya. Percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jangan melakukan kebaikan dengan motivasi menyuap Tuhan. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, sahabat SU. Jadi melakukan kebaikan supaya saya diberkati. Nah, kalau cara berpikirnya begini, itu cara berpikir prinsip retribusi gitu ya. Jadi saat ini kita diajak untuk menanggalkan pikiran yang seperti ini. Kalau kita berbuat baik, kita berbuat benar, itu karena memang itu panggilan kita gitu sebagai orang-orang yang ditebus dan dikasih oleh Tuhan. Next. Nah, kita juga melihat, saya mencoba untuk mencari banyak informasi terkait ini, wajah Allah yang memperkenalkan diri lewat doa-doa Mazmur. Gitu ya. Misalnya pasal 136 itu kita bisa melihat, itu lengkap. Jadi ini saya belajar dari dosen saya dulu, Romo Kardinal Suharyo, beliau dulu dosen saya Perjanjian Baru, beliau ngajar tentang kitab Wahyu, tapi saya mencoba untuk belajar dari beliau juga tentang kitab Mazmur. Beliau pernah berbicara tentang Mazmur 136. Menurut beliau lengkap gitu ya, pemahaman tentang Allah dalam kitab Mazmur itu di pasal 136 ini memang lengkap gitu. Jadi Allah itu dihayati sebagai Allah pencipta, Allah penebus, Allah pendirma, Allah yang murah hati, yang menganugerahkan tanah perjanjian kepada umatnya, gitu ya. Allah penyelenggara, Allah yang memelihara ciptaan. Lalu pasal ini, Mazmur 136, itu ditutup dengan bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Next. Nah, kita melihat watak Allah di Mazmur ini sebagai Allah yang kekal kasih setianya. Dan kita sering kali banyak mendapati kata-kata ini ya, kasih setianya sampai selama-lamanya dan seterusnya. Next. Ya. Nah, sahabat SU yang dikasih Tuhan, ada paling tidak saya menemukan dari literatur yang ada, itu ada 10 jenis Mazmur. Ada ratapan, ada ucapan syukur, ada himne. Himne itu dibagi menjadi 3, himne tentang Israel, himne tentang pencipta, himne yang historis gitu ya. Lalu ada tentang penobatan raja-raja, kemudian ada kerajaan, baik kerajaan insani misalnya tentang Raja Daud, tapi juga raja yang akan datang gitu ya. Jadi ini kerajaan mesianis. Lalu ada tentang Sion, ada tentang kepercayaan atau trust gitu ya. Misalnya Mazmur 23 itu kalau dilihat dari jenisnya itu adalah Mazmur kepercayaan gitu ya, di mana di sana dikatakan dengan jelas kita tentu hafal gitu ya, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan seterusnya. Lalu ada Mazmur liturgi, meskipun yang di Mazmur ini tidak bisa kita terapkan telepek ya, teplek gitu ya, tidak bisa kita terapkan langsung di liturgi-liturgi kita, tapi itu menunjukkan tentang bagaimana beribadah dan seterusnya. Lalu ada Mazmur jenis Taurat begitu yang berisi tentang Taurat Tuhan dan seterusnya. Kemudian ada Mazmur hikmat. Nah, cirinya itu kalau Mazmur hikmat itu orang yang jahat, bla 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 bla, orang yang benar dan seterusnya. Nah, itu 10 jenis Mazmur. Next. Nah, saya akan memberikan sedikit contoh saja terkait dengan Mazmur ratapan misalnya. Ada 70 Mazmur ratapan gitu ya. Itu isinya biasanya ratapannya itu tentang ratapan kematian, merasa terpenjara, merasa ada musuh. Musuh itu tidak hanya misalnya kalau Daud itu merasa dimusuhi oleh Saul gitu ya, oleh anaknya Absalom misalnya, kan pernah ya ada juga di kitab Mazmur kita gitu ya. Tapi juga yang dimaksud musuh di sini adalah persoalan-persoalan yang dihadapi. Merasa tenggelam gitu, kayak nggak berdaya, merasakan kesulitan. Nah itu Mazmur ratapan itu seperti itu. Nah, pola ratapan itu kalau disingkat itu
ACTDAP gitu ya. Jadi pola ratapan itu address, itu alamat kepada siapa Mazmur itu dialamatkan. Kalau sahabat Sui atau sahabat SU melihat itu misalnya di pasal 3 gitu ya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Nah, addressnya siapa? Ya Tuhan, itu alamat. Kemudian komplain gitu ya. Betapa banyaknya lawanku. Lalu trust gitu ya. Tetapi engkau, ayat yang keempat, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Lalu ada deliverance, pembebasan, Tuhan pasti akan membebaskan, misalnya, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Lalu ada assurance, jaminan bahwa Tuhan akan menolong, begitu ya. Dari Tuhan datang pertolongan, misalnya ayat yang ke-9. Ini Mazmur pasal 3 yang saya bacakan ini. Lalu ada pujian, selalu ada pujian. Kalau dalam pasal 3 ini, berkat-Mu kiranya turun atas umat-Mu. Next. Sahabat SU yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita belajar dari Mazmur-Mazmur jenis ratapan ini, kita akan melihat dalam susunan itu kita melihat meski ada keluhan, tetapi pemazmur itu selalu mencantumkan dalam mazmurnya itu tetap ada trust, percaya kepada Tuhan. Dan yakin bahwa Tuhan akan menolong. Ada jaminan, lalu ditutup dengan pujian. Nah, artinya apa? Kalau kita belajar dari mazmur, ini kan kayak kehidupan kita ya. Ini contoh doa. Jadi contoh doa yang baik itu yang seperti ini. Jadi kita boleh kok mengeluh gitu ya. Kita boleh kok ngomong apa yang menjadi beban hati kita kepada Tuhan gitu. Tapi jangan lupa tetap percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan menjamin bahwa Ia akan menolong kita, tidak akan meninggalkan kita. Dan kita tutup dengan ucapan syukur. Nah, kadang-kadang bentuknya bisa berubah urutannya, tetapi isinya kalau kita jenis ratapan itu seperti itu. Jadi Mazmur-mazmur ratapan ini mengajak kita untuk mengingat apapun yang terjadi, kita tetap memuji Tuhan. Gitu ya, karena selalu diakhiri dengan pujian. Dan contoh doa yang urutannya seperti ini itu hampir mirip gitu ya, itu doa Bapa kami. Diakhiri dengan doksologi gitu ya. Jadi pujian kepada Tuhan. Next. Contoh yang lain, jenis ucapan syukur itu nadanya tentu sukacita gitu ya, ada 18 mazmur, susunannya itu imarts kalau disingkat, introduction, misery, menceritakan bahwa pernah mengalami penderitaan gitu ya, lalu appeal, memohon kepada Tuhan, rescue, ditolong Tuhan, lalu testimoni, itu bersaksi, bersyukur kepada Tuhan. Next. Ya kayaknya sudah, ya oke. Okay. Sahabat SU, demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Demikian Mas Petra. Ya, terima kasih Ibu Murtini. Ya, demikian paparan dari Bu Murtini. Sangat menarik ya, sangat luas. Jadi kalau boleh merangkum sedikit tadi, ternyata luas sekali ya. Rentang waktunya itu sangat panjang. Dari abad berapa? 1500 sebelum Masehi Ibu ya. Sampai Abad 15, 1400-an. 1000 ya 1400-an 400-an ya. 400 ya Ya. belum Masehi gitu. Jadi kalau dibayangkan itu sudah melalui siklus hidup berapa kali saja itu. Ya kan ada beberapa generasi tetapi teks itu tetap dipelihara gitu. Itu yang kekuatan teks itu kan seperti itu ya. Dan kenapa kok sangat dekat dengan kehidupan kita? Ya, apa yang tertulis itu memang tidak jauh dari apa yang dialami oleh orang-orang beriman gitu ya. Jadi apa namanya? Ya intinya ini sangat menyentuh kita gitu. Jadi tadi disinggung juga soal metode. Kita juga di Scripture Union Indonesia ada metode BGA juga.
ada Mazmur Ratapan dan Mazmur Pujian. Itu jadi dengan apa menggali Mazmur seperti ini akan terbuka lagi. Oh ternyata ini masih bisa dikembangkan juga, gitu ya. Dan ini saat ini kita akan membuka termin pertanyaan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk menggali lebih dalam kitab Mazmur, menjelajah kitab Mazmur itu bisa bertanya secara langsung gitu ya, atau menulis di kolom chat gitu ya. Raise hand terlebih dahulu baru menyampaikan pertanyaannya atau langsung menulis di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Silakan dari eh, kalau dari saya mungkin itu Bu, ingin menggali dari sisi penulisan yang bermacam-macam itu. Kalau itu 1500 sebelum Masehi itu berarti ada penulis yang sebelum eranya Raja Daud. Kira-kira begitu nggak Bu? Iya, Itu betul Mas Petra. Jadi itu kalau kita ingat Musa, itu zamannya Musa itu. oh pertama kali justru Iya, ada justru zamannya Musa. oh gitu ya, itu yang jarang Iya, itu. iya. Jadi Kita ingatnya kan selalu Mazmur Daud gitu ya. iya. Tapi ada Mazmur yang ditulis oleh Musa. Ingat atau paling tidak didedikasikan untuk Musa gitu ya. Ingat waktu Musa bentar, yang Miriam kakaknya itu lalu mereka bersukacita itu di kitab Keluaran ya kalau nggak salah. Keluarannya yang Iya, iya, ah, itu tuh yang mereka bersukacita menari-nari itu kan ada syairnya gitu. Nah, itu diambil dari sana tuh. Dan di Mazmur kita ada yang dari apa namanya? Yang dari Musa gitu ya. Iya, gitu Mas Petra. Ntar saya lihatnya. yang Musa apa yang Harun dan Miriam sembuh itu ya. Iya, kayaknya itu deh itu. Oh, oh. Iya, sebentar. Iya, itu pasal 90 kalau ada di apa eh, slide saya tadi gitu ya. Kalau yang di Mazmur itu ada di pasal 90. Coba kita lihat ya dari Mazmur pasal 90 itu kita melihat bagaimana apa yang diungkapkan di situ gitu. Di situ misalnya eh, Mazmur pasal 90 Tuhan perteduhan abadi. Doa Musa abdi Allah ya. Tuhan engkaulah perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, nah itu kan apa namanya luar biasa sekali gitu ya. Mazmur Jadi 9 90, iya itu Mazmur apa? Kalau boleh dikatakan penulisnya Musa gitu ya, atau kan kita nggak bisa kan ya sulit untuk kemudian memastikan gitu ya. Ada bisa jadi benar-benar ditulis oleh Musa atau didedikasikan untuk Musa gitu. Gitu Mas Petra. ya. Ya, kompleksitas penulis ini yang perlu kita perhatikan ternyata itu ya. Iya, Ya, tapi yang mungkin penting kan bukan siapa yang menulis kan pada akhirnya ya, gitu kan. ya, Bahwa Mazmur itu tuh relevan gitu dalam kehidupan kita gitu ya. Persis gitu ya, kayak yang dialami misalnya yang baru saja kita baca tadi yang 90 gitu ya. Tuhan engkaulah engkaulah perteduhan kami turun temurun gitu ya. Itu kan sebuah ungkapan trust, ungkapan percaya bahwa Tuhan itu menjadi tempat perteduhan kita turun temurun, nggak hanya kita gitu, tapi kita melihat nenek moyang kita dan seterusnya. Itu kan kebiasaan bangsa Israel kuno. Maka Allah disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub kan gitu kan, karena melihat bahwa karya Tuhan itu nggak hanya terjadi sekarang gitu, tapi juga turun temurun. Gitu Mas Petra. iya. Ya, ini sangat menarik. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin menggali lebih dalam lagi tentang eh, kitab Mazmur. Selain dari sisi penulisan, mungkin
kaitannya dengan apa petunjuk-petunjuk moral gitu. Karena tadi kan dikatakan ada tuh Bu Murtini menyebut pengakuan dosanya itu bukan pengakuan dosa ritus atau kultis gitu Bu ya. Ya, Yang, yang apa seperti dilakukan oleh bangsa Viking itu mereka menyanyi-nyanyi bahkan ada yang sampai mempersembahkan apa gitu ya. ya. Ternyata Mempersembahkan manusia. iya. Iya, Ternyata tidak seperti itu kultur bangsa Israel sejak dulu itu ternyata memang kalau diperhatikan eh, ada kecenderungan untuk memperhalus bahasa gitu ya. Bahkan di dalam perilaku pun juga kelihatan sekali. Silakan iya, Bapak Ibu kalau ada yang ingin menanyakan. iya. Baik, kalau kalau itu saya lanjutkan dengan pertanyaan dari saya gitu ya. Iya. Apa yang tadi itu soal ritus atau apa kultus itu Bu ya. Itu ritual atau kultus itu sebenarnya karakter Allah atau wajah Allah yang tadi sempat Ibu singgung juga di dalam pemaparan itu eh, berarti kalau kita bandingkan dengan bahasa lain sangat berbeda kan? Betul, Mas Petra. Iya. Karena karena kan banyak orang yang menganggap ala PL itu beda dengan ala PB. Oh, ternyata kalau kita perhatian lebih lebih dalam lagi, lo sama kok ini Allah yang mengasihi, tidak suka yang berdarah-darah gitu. Mungkin Betul, seperti itu. betul. Iya, Atau ada yang berpendapat memang pengorbanan itu perlu tetapi dalam konteks yang lain. Mungkin ada yang seperti itu, tetapi pada dasarnya bukan Allah yang haus darah gitu kan. Atau betul, bagaimana? betul. Ini saya bertanya Mas Ibu. Iya, 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 Mas. Jadi kalau kita perhatikan memang Allah kita beda dengan Allah ilah-ilah pada saat itu gitu ya. Ilah-ilah yang ingin pengorbanan manusia itu kalau kita nonton, saya lupa judul filmnya gitu ya. Saya suka itu waktu itu kan berseri itu yang Viking tuh ya, yang nenek moyang orang Norwegia itu dan sebagainya itu. Nah, Allah kita itu kalau saya belajar dari Kardinal Romo Suharyo gitu ya, Allah kita itu Allah yang pencipta. Jadi gini, kalau kita belajar di penulisan kitab-kitab gitu ya, sebetulnya yang dihayati pertama kali itu Allah itu sebagai Allah penebus loh. Karena sebetulnya rumusan tentang apa? Rumusan iman tentang Allah itu pertama kali muncul dari bangsa Israel kuno itu ketika mereka eh, dibebaskan dari tanah Mesir. Nah, ketika mereka melihat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir, mereka kemudian menghayati Allah itu luar biasa sebagai Allah yang penebus. Gitu. Ini saya baru menganu apa selama ini kan juga nggak terlalu memperhatikan gitu ya bagaimana pemahaman para penulis di kitab Mazmur ini tentang Allah. Tapi ternyata ada konsep Allah itu penebus. Dan itu justru konsep yang pertama. Walaupun di Mazmur pasal 136 itu di urutan kedua gitu ya, Allah pencipta dulu, Allah penebus dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya di teks-teks lain dan di Alkitab Perjanjian Lama itu kita melihat bahwa sesungguhnya yang pertama dihayati oleh bangsa Israel kuno itu adalah Allah sebagai penebus yang menebus mereka, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kemudian baru setelah itu mereka menghayati, nah ini yang luar biasa. Mereka menghayati bahwa ternyata Allah tidak hanya membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, tetapi juga memberikan tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dari situ mereka kemudian menghayati, lah, sebetulnya kita tuh siapa gitu ya. Jadi kalau dalam urutannya itu malah seperti itu gitu ya. Bukan bertanya dulu tentang eh,
apa siapa Allah, kenapa alam ini diciptakan, itu sebetulnya nggak kayak gitu cara-cara berpikirnya dalam merumuskan tentang Allah di dalam Alkitab Perjanjian Lama gitu ya. Paling tidak yang saya pelajari dari Romo Suharyo. Eh, Jadi setelah mereka itu berada di tanah Kanaan, di tanah perjanjian itu, lalu bangsa Israel kuno itu menghayati betapa Allah itu luar biasa. Kok baik sekali sih? Kok melakukan apa yang sudah menjadi janjinya gitu. Lalu kemudian mereka, nah kalau begitu sebetulnya gimana sih kita manusia ini diciptakan? Nah, lalu baru muncul konsep tentang Allah pencipta itu. Lalu setelah itu dalam pergumulan, dalam perenungan tentang Allah, umat Allah di Israel, umat Allah Israel kuno itu menghayati bahwa Allah adalah penyelenggara semuanya. Gitu. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu apa takut gitu, karena Allah sebagai penyelenggara, Allah itu Allah yang menyejarah, ya, Allah yang berkuasa atas sejarah. Jadi kita nggak perlu khawatir. Itu keren loh, Mas Petra, kalau kita bicara tentang konsep Allah dalam Mazmur gitu ya. Ternyata nggak loh, ada 4 dan itu kalau kita hubungkan dengan Perjanjian Baru, ya cocok gitu ya, Allah penebus gitu ya, Allah yang apa namanya memberikan anugerah Roh Kudus Ya. kepada kita gitu ya. Allah yang menyelenggarakan, yang berkuasa atas sejarah ini. Dan kalau kita tarik lagi itu cocok dengan konsep Allah Tritunggal gitu. Jadi konsep Allah dalam Perjanjian Lama, terutama dalam Mazmur ya, itu cocok dengan Perjanjian Baru. Dan kalau kita lihat sebagai satu kesatuan, itu kita melihat Allah Tritunggal. Nah ini kalau tentang Allah Tritunggal ini percakapannya bisa panjang gitu ya. Ini yang lagi tren yang Philip Mantrova Cocok dikritik. dengan pemikirannya Calvin yang itu loh, bahwa perjanjian baru tidak mengingkari PL, PL pun Ya, juga tidak mengingkari PB. Itu kan betul. ada. Nah, saya lupa kalimat persisnya karena nggak belajar bahasa aslinya. Iya, iya. Makasih sudah diingatkan Mas Petra. Betul-betul itu. Jadi sama Allah kita di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama. Kalau kita tarik lagi kan, eh, ketika Tuhan, kok malah jadi bicara tentang Allah Tritunggal ya. Di pasal Satu, konsepnya kejadian pasal ini. 1 itu kan nganu toh roh Allah melayang-layang dan sebagainya, lalu Allah berfirman lah. Kalau dihubungkan dengan Injil Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah gitu. Dan firman itu telah menjadi manusia dan sebagainya, dan ya kita melihat ada hubungannya gitu ya, ada kesinambungannya, ada korelasinya antara konsep Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru gitu. Gitu Mas Petra. Ya, di Mazmurmu juga ada ya konsep Tritunggalnya. Allah Kalau konsep Tritunggal dalam pengertian Hmm. menyebutkan itu nggak nganu sih, nggak apa, nggak eksplisit gitu ya. Oh, gitu. Iya, nggak eksplisit seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam kitab Kejadian gitu ya, pasal 1 itu kan kita melihat bagaimana ada unsur-unsur Trinitas di sana gitu. Gitu. Oke. Tapi itu perlu kan bisa bisa menjadi penjelajahan baru itu Mas Petra. Melihat konsep Trinitas dalam ya Mazmur gitu ya. Tapi itu perlu perlu kajian yang lebih dalam menurut saya. Menarik juga. Iya. Ya, baik, masih terbuka pertanyaan. Oh, kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa informasi dari Scripture Union Indonesia. Baik, untuk yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Murtini Hanusa, Pendeta Pelayanan Khusus GKJ di LPP Sinode sebagai narasumber di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia pada hari ini 14 Juli 2023 dengan topik menjelajah kitab Mazmur. Terima kasih Ibu Murtini untuk kesediaannya.
Dan selanjutnya telah terbit dari SU Indonesia buku Menjelajah Kitab Mazmur. Buku ini sangat menolong para pembaca yang ingin mendalami kitab Mazmur dan disajikan dengan sangat sederhana. Salah satu penulisnya adalah Ibu Murtini dan ada promo untuk peserta SBSUI ini sejenak bersama Scripture Union Indonesia, yaitu 88.000 mendapatkan buku Hidup Dalam Terang, gitu ya, itu promonya gitu. Uh, Bagi yang berkenan untuk memesan, silakan hubungi nomor penjualan atau transfer di nomor yang tertera, di rekening yang tertera. Untuk kemudian setelah transfer bisa diinfokan di eh, nomor penjualan SU Indonesia. Dan selanjutnya kita akan bertemu tanggal 28 Juli 2023, 2023 bersama dengan Bapak Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kedokteran jiwa untuk membahas tentang dampak keluarga broken home. Ya, ini mungkin kita di sekitar kita ada orang yang berperilaku agresif gitu ya. Nah, itu atau antisosial gitu. Kalau kita telusuri, mungkin ya, apa kita pernah menelusurinya? Adakah latar belakang broken home yang melatar belakangi pertumbuhan apa pertumbuhan dirinya gitu ya. Jadi eh, 2 minggu lagi kita akan bertemu dan Pak Dokter Lahargo akan menjelaskannya bagi kita. Silakan hadir lagi Bapak Ibu 2 minggu. Dan selanjutnya Bu Murtini, eh, kami berharap Bu Murtini dapat memberikan konklusi dari pertemuan kita ini, poin-poin pentingnya apa saja, dan setelah itu boleh ditutup dengan doa. Iya, baik. Terima kasih Mas Petra. Sahabat SU yang dikasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada kita kitab Mazmur, dan dari kitab Mazmur itu kita bisa melihat perasaan-perasaan yang juga kita alami dalam kehidupan kekinian gitu ya. Mari kita memanfaatkan kitab Mazmur ini untuk tidak hanya memuji Tuhan, tetapi juga mengekspresikan mungkin perasaan-perasaan yang ada dalam hati kita. Panduan tadi di slide-slide tadi membantu kita untuk menemukan, dan mungkin kita bisa misalnya Mazmur keluhan gitu, kita bisa ganti keluhannya itu keluhan kita gitu ya. Kita belajar untuk berdoa dengan cara Mazmur gitu ya, dengan model Mazmur, dan saya yakin kita mendapatkan berkat dari kitab Mazmur, dan teruslah mencari Tuhan melalui pembacaan-pembacaan firman secara khusus melalui Mazmur ini. Kira-kira gitu Mas Petra. Ya, terima kasih Bu Murtini. Boleh Sama-sama. ditutup, Baik. Oke. Mari teman-teman, sahabat SU yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan telah menyertai kami sehingga kami boleh belajar tentang kitab Mazmur. Dan kiranya kitab Mazmur menolong kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam segala situasi yang kami hadapi, dalam persoalan maupun dalam sukacita, biarlah kami terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk Scripture Union Indonesia yang boleh bersama-sama dengan kami menyelenggarakan acara ini. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang melayani, Tuhan berkati Mas Petra, Tuhan berkati Mbak Restu, Tuhan berkati semua yang melayani di SU, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati berserta dengan keluarga masing-masing, dan juga Tuhan memakai pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh SU ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semua yang saat ini datang kepadamu. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami dengan segala keadaan kami, juga pekerjaan dan keluarga kami.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.